Apa yang kau lakukan? Kau bagi-bagi begitu saja. Kau pikir ini amal? Kita menjual, bukan memberi. Ada bisik-bisik dari kerumunan. Seorang ibu menutup mulutnya. Seorang bocah berhenti bermain. Seekor anjing menoleh. Andi menunduk, mencoba menjelaskan dengan suara yang tidak ingin bertengkar. Pak, dia pingsan. Saya cuma... Terserah apapun alasannya, potang Pak Suryo. Peraturan jelas, tak ada makanan gratis. Pelanggan lain melihat, mereka akan minta juga. Bisnisku ini tipis, Andi. Kau tak bisa main-main. Suara itu tidak meninggalkan celah. Di mata Pak Suryo, empati adalah lubang yang menggerogoti keuntungannya. Kau tahu konsekuensinya. Andi merasakan kata-kata itu mengalir seperti air dingin di punggung. Ia tahu apa yang akan datang. Kabar itu sudah berulang di kepala seperti hitungan mundur. Saya tidak meminta ini, Pak. Ia berusaha tenang, tapi ada kepedihan di suaranya yang membuat pedagang tua di ujung gerobak menoleh. Dia butuh, aku hanya membantu sebentar. Kembali ke tempatmu. Pak Suryo mengayunkan tangan, isyarat yang jelas, bereskan, ambil kotakmu, pulang. Besok jangan hadir lagi. Wajah Andi menegang. Besok? Besok kau tidak lagi bekerja di sini. Kata-kata itu sederhana, final. Pasar seakan menyerap suara itu. Pembeli yang tadi tetap diam, kini menatap ke arah lain, tak berani ikut sibuk. Andi menatap gerobak yang selama bertahun-tahun menjadi kastil kecilnya. Fulus yang diterima di pagi hari, tawa pelanggan yang setia, bocah yang mencuri sepotong bakpao lalu ditangkap ibunya. Semua itu hari ini terasa rapuh. Perempuan yang kini duduk di bangku trotoar, piringnya hampir kosong, mengangguk pelan ketika Andi berdiri. Ia mengeluarkan suara yang nyaris tak terdengar. Maaf. Andi tidak menuduhnya. Rasa malu lebih banyak menempati dirinya daripada amarah. Ia mengumpulkan barang-barangnya dengan gerakan lambat, tangan yang sering cekatan kini gemetar. Ketika ia membungkuk untuk menyapu sedikit remah dari meja, perempuan itu tiba-tiba memegang lengannya. Sentuhan singkat, namun ada tenaga di sana. Bukan dukungan, melainkan sesuatu yang membuat Andi menoleh. Terima kasih, kata perempuan itu. Suaranya pecah. Ia menatap Andi lalu menunduk. Maaf membuatmu dipecat. Andi tertawa kecil, tertutup oleh suara kendaraan yang lewat. Tak apa, aku... Ia berhenti. Bagaimana menjelaskan rasa yang bercampur, rasa rugi yang nyata, dan kepuasan kecil karena melakukan hal yang benar menurut hatinya. Aku akan baik-baik saja, tambahnya, seolah meyakinkan lebih dirinya sendiri. Tapi di dalam ada kecemasan. Bagaimana memberitahu ibu, bagaimana membayar sewa, bagaimana menghadapi malam yang akan mendesak dengan kosong. Setelah semua orang pergi, setelah gerobak lain menutup rapat, Andi duduk di bangku yang sama di mana perempuan itu bersandar. Langit mulai menetes, butiran hujan pertama jatuh tipis di atas kepalan kain. Di kejauhan, suara tenda plastik berdenting lembut. Hujan seperti sapuan, kata-kata orang tua di kampungnya menggema. Hujan datang untuk membersihkan dan untuk membawa awal baru. Ia memikirkan uap bakpao, betapa hangatnya dan betapa singkatnya panas itu jika tak ada api di bawahnya. Perempuan itu berdiri pelan, jaketnya basah sedikit di lengan. Andi memperhatikan detail kecil yang membuat dadanya terketuk, seutas kalung kecil yang tampak biasa, tetapi baru kini ia lihat ada goresan halus di liontin, huruf yang tidak sepenuhnya hilang. Ada bekas warna pada sepatu kulitnya yang menunjukkan ia pernah memakai hal-hal yang lebih baik, tidak selalu jaket lusuh ini. Kejanggalan ini menyalakan sebuah pertanyaan yang tak seharusnya ia tanyakan. Namun sebelum Andi bisa bertanya, perempuan itu mengeluarkan dompet kecil. Aku, suaranya tersendat. Ia memasukkan selembar uang ke telapak tangan Andi. Untukmu, bukan banyak, hanya aku ingin membayar. Matanya menahan air seperti menahan gelombang. Andi hampir menolak, tetapi kaku. Tidak. Ia menerima. Bukan karena butuh pikirnya, tetapi karena tubuh perempuan itu menegang ketika ia hampir menolak.
Ada sesuatu di dalam tatapannya yang bukan sekadar pengemis yang tak tahu malu, ada beban dan rasa bersalah yang berat. Ketika ia membuka ujung barang miliknya, uang itu ternyata lebih dari cukup untuk menutupi semalam dan sedikit lagi. Dalam dadanya, Andi merasakan sesuatu yang canggung, rasa bersalah karena mengambil dan rasa lega karena menerima bantuan di saat yang paling tidak terduga. Perempuan itu mengangkat bahu, tidak mau berlama-lama. "Namaku Dina," katanya cepat, takut mungkin untuk mengungkap lebih. "Maaf sudah merepotkanmu." Andi menatap namanya seperti baru saja ditraktir secangkir kopi hangat di tengah malam. "Andi," jawabnya. "Jaga diri, Mbak." Ia tidak ingin menanyakan lebih banyak. Ada aturan halus di pasar bahwa rasa ingin tahu kadang menyeret orang pada kegeraman. Dina pergi, tubuhnya agak membungkuk melawan hujan yang mulai deras. Andi menutup jaketnya, menatap jejak langkah yang menghilang di ujung gang. Suara pasar berubah, tirai logam menutup, lampu neon berkedip, dan bau basah tanah naik mengalahkan aroma bakpao. Ia memikirkan kata-kata Pak Suryo, perpisahan yang dingin, serta uang kecil itu di saku yang membuat kantongnya terasa aneh. Adakah yang lebih menyakitkan daripada dipecat karena kebaikan sendiri? Di jalan pulang, Andi melewati taman kecil dekat rel kereta yang jarang lewat. Hujan menyisakan aroma tanah dan beberapa anak bermain berlari menendang genangan. Ia duduk sejenak di bangku yang basah, menatap uap yang masih tersisa dari genggaman hari itu. Bukan uap bakpao, melainkan uap keputusan yang belum berani diambilnya. Ia mengingat ucapan ibunya. Orang baik itu bukan yang tak pernah rugi, tapi yang tak pernah berhenti memberi. Kata-kata itu menghangatkan persis seperti bakpao hangat yang dia beri tadi. Malam merayap dan pasar berubah jadi pemandangan lain, lampu yang menyorot memecah hujan. Andi menyentuh uang di sakunya lagi, merasakan bahan kertas yang kasar. Ia tahu hal-hal akan sulit, sewa kontrakan, cicilan kecil yang harus dibayar, suara ibu yang mungkin menanyakan kenapa ia pulang lebih cepat hari ini. Tapi ada sesuatu lain yang baru. Bukan hanya rasa kehilangan, melainkan rasa kemungkinan. Ia telah melakukan sesuatu yang benar menurut hatinya. Kesalahan, jika bisa disebut begitu, sudah terjadi. Yang tersisa adalah memilih langkah berikutnya. Di antara gemericik hujan, terdengar bunyi bel sepeda dari arah gang. Sesosok perempuan berkerudung menepi, menatap Andi dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan, separuh malu, separuh tekad. Dina berhenti di depan bangku, jaketnya kuyup, tapi matanya tetap stabil. "Saya terima kasih lagi," katanya, suaranya rendah agar angin tidak mencuri kata-kata. "Besok saya akan datang. Saya ingin membantumu." Ada jeda, lalu ia menambahkan, "Aku punya beberapa kenalan, bukan banyak, tapi aku ingin ikut mengubah ini." Andi menatapnya, terkejut oleh tawaran yang gak terduga. Tawaran datang dari orang yang baru saja ia bantu. Logika tampak terbalik, namun ada sesuatu yang tulus di mata Dina. Ia mengangguk pelan. "Baiklah," katanya akhirnya. "Kita bicara besok, di sini lagi." Dina tersenyum yang tipis, seperti sinar lampu yang menembus kabut. Ia berjalan pergi, langkahnya kehilangan jejak di genangan. Andi duduk agak lama lagi, memikirkan kata-katanya, memikirkan kemungkinan. Hujan mereda, seiring ia berdiri. Udara malam terasa lebih bersih, seperti ada harap baru yang belum ia beri nama. Di tengah kekaburan jalan, Andi mengusap wajahnya dengan telapak tangan. Ia tahu merintis sesuatu sendiri adalah jalan panjang dan curam. Tapi uap bakpao yang ia lihat menguap di malam tadi tetap menempel di imajinasinya. Sebuah bukti bahwa sesuatu yang kecil bisa membuat seseorang hangat untuk sementara. Kalau ada yang membantunya mengubah kehangatan itu jadi sesuatu yang menetap, mungkin ia tak sendirian menanggung dingin. Malam itu, Andi pulang membawa dua hal. Kantong kecil berisi uang yang diberikan Dina dan perasaan bahwa satu tindakan kecilnya, memberi sepotong roti hangat pada orang yang lapar, mampu mengubah arah hidupnya dengan cara yang belum tampak. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia merasakan benih sesuatu telah ditanam.
Di balik rumah kontrakan yang remang, lampu pijar tetangga berkedip, menandai rutinitas yang tidak akan mudah tergantikan. Namun di dada Andi ada nyala kecil yang menolak padam. Ketika ia menutup pintu, ia teringat pada wajah Pak Suryo yang dingin. Seperti gelombang yang menghantam perahu kecil, keputusan dipecat akan meninggalkan lubang. Tapi hujan hari ini menyisakan kebersihan, jalan-jalan dicuci, udara terasa baru. Andi duduk di tepi ranjang, menatap garis-garis cahaya yang masuk dari celah jendela. Di kepalanya, rencana-rencana sederhana mulai muncul. Membuat daftar bahan, menghitung modal, mengingat resep yang diawasi ibu sewaktu kecil. Bukan lagi untuk gerobak lama, tetapi untuk sesuatu yang bisa bertahan. Ia menutup mata, membiarkan uap bakpao kembali mengitari ingatannya, dan berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan menyerah." Langit di luar masih berembun, ada janji sepi yang menunggu untuk ditepati. Malam menutup pasar seperti selimut tipis. Di suatu tempat, gerobak lain menutup rapat. Namun dalam kepala Andi ada gambar lain. Antrean pelanggan menunggu di depan sebuah kedai kecil dengan nama yang belum ia tentukan. Di benaknya juga ada wajah Dina, bukan lagi sosok pengemis atau kehaduran yang memalukan, melainkan sahabat yang membawa kertas kosong yang siap diisi. Ketika ia mematikan lampu, sebuah rasa hangat menyelinap, bukan dari api di bawah kukusan, tapi dari kepercayaan yang diletakkan oleh seseorang yang tadi ia bantu. Andi tahu jalan ini tidak mudah, tapi ia juga tahu dengan pasti satu hal, kebaikan kecil punya kekuatan untuk membuka pintu yang tak terpikirkan sebelumnya. Ia menarik selimut, membiarkan rasa itu menghangatkan tubuhnya yang letih, lalu menunggu pagi yang akan menentukan langkah pertama dari yang baru. Pagi datang lebih cepat dari yang Andi kira. Cahaya temaram menyelinap lewat celah tirai, menoreh garis tipis di dinding kamar kontrakan. Ia bangun dengan tubuh yang masih lelah, tetapi pikirannya jauh lebih terjaga, seperti telah dihidupkan oleh sesuatu yang tak bernama semalam. Di meja kecil, amplop kertas yang dibelikan Dina semalam masih terlipat. Ia tidak segera membukanya. Lebih dulu, ia menuju dapur kecil, menyalakan kompor, dan memanaskan air untuk membuat teh. Daftar bahan yang ia tulis semalam tergantung di selembar kertas tempel di dinding. Tepung, ragi, gula, daging cincang, sayur, daun bawang, minyak. Ia mencoret-coret angka-angka di bawahnya, berulang kali mengatur ulang perhitungan modal dengan teliti. Ini modal kecil, setiap rupiah mesti punya tujuan. Dari dalam amplop Dina semalam, ada sejumlah uang cukup untuk membeli tepung dan ragi, dan catatan pendek. Untuk bahan pertama, aku akan bantu lain kali. Tulisan Dina, sederhana tanpa gaya, menghangatkan lebih dari jumlah uang itu sendiri. Andi keluar sebelum matahari benar-benar naik. Udara pagi basah menempel di rambutnya, bunyi kendaraan dan pedagang yang mulai membuka lapak menambah ritme pasar. Ia berjalan menuju grosir dekat stasiun kecil, menghindari pandangan tetangga yang mungkin melihatnya dengan kasihan. Pedagang besar yang biasa ia kunjungi mengenalnya bukan sebagai bos gerobak, tapi sebagai anak tukang yang pernah belajar membuat bakpao dari ibunya. Mereka berbincang singkat tentang kualitas tepung. Andi memilih yang sedang, bukan yang murah meriah, karena ia tahu tekstur adonan akan menentukan segalanya. Dalam rongga dompet ada beberapa lembar kertas lagi, tabungan kecil yang ia kumpulkan dari kerja lembur selama beberapa bulan. Ia menambahnya dengan uang dari Dina. Setelah menghitung, jumlah itu cukup untuk bahan membuat 20 bakpao awal, plastik pembungkus, dan sewa sehari di depan sebuah kios kecil jika perlu. Sore sebelumnya, Andi hanya bercita-cita tentang antrean pelanggan. Pagi ini, cita-cita itu berubah jadi rencana, membuat produk yang layak, mencoba hari percobaan, melihat apakah orang mau membeli.
Ia memilih untuk menemui beberapa orang lama yang mungkin bisa membantunya. Budi, penjual tahu yang sering memberi saran memasak. Nenek Aminah yang sehari-hari duduk menjajakan jajanan manis di dekat pasar. Dan yang paling penting, seorang pemilik warung kelontong bernama Iwan yang memiliki teras kecil di depan tokonya. Jika Andi bisa mendapatkan izin menaruh kukusan di sana, setidaknya ia tak perlu memakai gerobak tua lagi. Iwan menyambutnya dengan tatapan yang sulit ditebak. Warungnya kecil namun selalu ramai, dan ia orang yang hati-hatinya biasa diuji oleh banyak penjual yang datang menawarkan berbagai hal. Andi menaruh wajahnya datar, menceritakan rencana singkat dan jujur. Ia baru dipecat, punya resep keluarga, ingin mencoba membuka kedai kecil. Ia tidak meminta tempat gratis, hanya kesempatan. Ia bersedia berbagi pendapatan sampai usahanya stabil. Iwan mengerutkan alis, lalu tertawa kecil. "Kamu muda, banyak kata-kata indah," katanya. "Tapi aku suka pekerja keras. Jika kau bisa jual sehari 20 bakpao, bagi hasilnya 30% untuk aku sampai modalmu balik. Tempat, air, dan listrik aku sediakan. Tapi kau harus tunjukkan hasilnya besok pagi jam 6. Tidak ada janji kalau tidak ada bukti." Kesepakatan itu, meski sederhana, terasa seperti jembatan. Andi mengangguk. Mereka berjabat tangan di depan rak sabun cuci piring. Di luar, pasar sudah penuh suara. Kembali ke kontrakan, Andi tak langsung memanggang. Ia menghabiskan beberapa jam menyusun adonan dengan telaten, mengingat kunci-kunci kecil yang diajarkan ibunya. Uleni sampai terasa licin, biarkan adonan mengembang cukup, jangan terlalu banyak gula di kulit agar tidak lengket saat dikukus. Aroma ragi dan tepung memenuhi dapur kecil, membawa kembali bayangan dapur rumah ketika ia masih kecil. Ibunya yang mengajar, tawa yang kecil, dan nasihat sederhana tentang sabar. Ketika bakpao pertama selesai, kulitnya putih seperti awan dan terasa empuk saat disentuh. Andi tersenyum lega. Ia membungkusnya dengan rapi, menempatkannya dalam nampan, dan menatap jumlahnya, 20. Cukup untuk percobaan, cukup untuk menunjukkan kepada Iwan bahwa ini bukan omong kosong. Dina datang tepat ketika Andi membawa nampan ke warung Iwan. Jaketnya masih tipis, rambutnya sedikit basah karena hujan sore yang datang tanpa permisi. Di belakangnya, seorang pria muda berdiri ragu. "Iwan, bukan." Pria itu memperkenalkan diri cepat. "Saya Haris, teman Dina. Saya bantu sedikit untuk urusan teknis kalau kau mau pakai mesin kecil untuk membuat adonan lebih cepat nanti." Kata-katanya sederhana, namun ada kelegaan yang tak bisa disembunyikan di wajah Andi. Bantuan datang dari arah yang tak terduga. Hari itu mereka mengatur space di teras Iwan. Kukusan diposisikan dekat jendela warung sehingga uap tidak mengganggu barang-barang. Meja kecil disiapkan untuk menaruh bakpao dan sebuah papan kecil yang mereka tulis tangan. "Bakpao Andi, resep turun-temurun, isi ayam sayur, lembut dan hangat." Anak-anak yang lewat menoleh, beberapa ibu rumah tangga berjalan pelan menghidu aroma yang baru saja keluar dari tanda uap. Jam 6 lewat dan orang pertama datang membeli 2 bakpao. Ia menoleh pada Andi, menaruh mata yang penasaran sebelum menggigit. Suaranya kecil namun tulus saat berkata, "Enak, lembut." Kata-kata itu seperti pengesahan sederhana yang Andi butuhkan. Satu persatu pembeli datang, penjual sayur yang lewat, bapak tukang ojek yang ingin sarapan cepat, seorang ibu yang tergoda oleh aroma manis dari kulit bakpao. Dalam 1 jam, antrean kecil mulai terbentuk, bukan panjang, tapi konsisten. Iwan menepuk bahu Andi, senyum di wajahnya melebar, dan Dina berdiri di samping, matanya bersinar seperti orang yang melihat sesuatu yang mulai hidup dari tanah kering. Namun tidak semua berjalan mulus. Mendekati tengah hari, seorang petugas keamanan kompleks dekat pasar menghampiri mereka, memberitahu bahwa ada aturan dagang yang mesti diurus, izin berjualan di pinggir jalan, kebersihan, dan sejenisnya.
Andi merasa jantungnya tercekat. Kata-kata itu mengingatkannya pada Pak Suryo, aturan dan tuntutan yang bisa menutup usaha baru sebelum bernafas. Iwan menenangkan, kita selesaikan nanti, fokus sekarang jual dulu, biarkan pembeli yang menentukan. Tenangnya Iwan memberi Andi keberanian. Saat senja, semua 20 bakpao itu habis. Mereka menghitung hasil penjualan. Setelah dipotong bagi hasil dengan Iwan dan biaya bahan, uang yang tersisa tidak banyak, tetapi cukup untuk membeli bahan lagi besok dan sedikit menambah tabungan. Lebih penting dari uang itu adalah percobaan yang berhasil, barang yang ia buat laku dan mendapat pujian. Andi duduk di bangku depan warung ketika suasana mulai sepi. Lampu jalan menyala, membentuk sorot kuning lembut. Dina duduk di sampingnya, memegang gelas teh hangat yang diberikan Iwan. "Kau lihat," katanya pelan. "Tidak seperti dulu kan? Kau bisa lakukan ini." Andi menoleh. "Kata-kata ibu," jawabnya suara rendah. Dia selalu bilang, jangan takut memanaskan kembali hal yang belum jadi hangat. Kadang yang perlu hanya keberanian mencoba lagi. Dina tersenyum, lalu menatap ke arah kerumunan yang masih melintas. "Besok aku bawa beberapa orang lagi," katanya. "Ada yang mau bantu desain papan supaya lebih menarik. Dan satu teman yang bisa bantu urus izin. Dia bilang tidak harus mahal, cuma perlu pengaturan. Aku tidak janji apa-apa, tapi aku akan ikut sampai kau tidak bisa lagi menolak." Janji kecil itu membuat Andi merasakan sesuatu yang seperti tanggung jawab baru. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang mulai percaya padanya. Di balik kegembiraan itu, ada juga bayang Pak Suryo yang musti dihadapi. Sewa kontrakan belum lunas, dan hari-hari depan musti dipenuhi perhitungan yang lebih matang. Namun untuk malam itu, Andi memilih untuk menikmati kemenangan kecilnya. Bunyi tepuk tangan kecil di dalam hati, harap yang tidak liar tetapi nyata. Malam menutup pasar seperti sebelumnya, tetapi bagi Andi ada rasa berbeda. Bukan hanya janji sepi yang menunggu ditepati, melainkan rencana yang mulai mendapatkan sayap. Ia menatap daun uang di saku, lalu melihat ke arah Dina yang duduk tenang. Di antara mereka, tumbuh kesepakatan tanpa kata, kerja keras, ketekunan, dan kepercayaan yang dipupuk dari tindakan-tindakan kecil. Keesokan paginya, matahari mengintip malu-malu. Andi sudah bangun sebelum ayam berkokok di sekitar gang. Di meja, ia menulis ulang rencana, lebih praktis kali ini. Jadwal produksi, siapa yang membantu, daftar belanja, dan pembagian tugas dengan Iwan. Dina datang membawa beberapa stapel plastik untuk bungkus dan sebuah papan kecil yang ditulis tangan lebih rapi. Haris, teman Dina, membantu memperbaiki adonan agar bisa diproduksi lebih banyak tanpa mengorbankan rasa. Hari kedua berjalan serupa, namun dengan ritme lebih cepat. Orang yang mendemar tentang bakpao Andi kemarin datang lagi, dan pembeli baru yang mencium aroma dari lontaran mulut ke mulut menambah antrian. Seorang ibu muda membeli banyak untuk acara kecil di rumah. Seorang pegawai kantoran mengambil beberapa bungkus untuk bekal. Papan kecil di depan warung berubah menjadi penarik perhatian yang sederhana namun efektif. Di malam yang sama, Andi menerima SMS singkat dari pemilik kontrakan, pengingat tentang sewa yang jatuh tempo. Rasa lega yang ia rasakan siang tadi berganti dengan getar kecil di dada. Langkahnya masih panjang, namun kini ia tidak sendirian. Ia mempunyai warung kecil yang memberi tempat, teman yang ikut merapikan papan, dan rasa yang tumbuh dari keberhasilan sederhana. Bahwa memberi sepotong roti hangat pada yang membutuhkan pernah mengubah hidupnya semalam, dan hari ini tindakan kecil itu mulai mengubah hidupnya sendiri. Di dapur kontrakan, Andi membuka amplop Dina lagi. Di dalamnya ada secarik catatan kecil, jangan lupakan siapa yang kau bantu dulu. Kita jalan bersama. Ia menatap catatan itu lama, lalu menaruhnya di dompet di samping uang yang tersisa. Di luar, suara pasar pelan-pelan mereda, tetapi di dalam dada Andi, sebuah nyala kecil berkobar,
tidak padam oleh kekhawatiran yang menunggu di depan. Ia menarik selimut sebentar, menutup mata, lalu merencanakan hari berikutnya dengan ketenangan yang baru ditemukan.